Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Pamelia, NIM PO 7120320067 dari kelas tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan diare dengan dosen pembimbing Nurse Wela Juartika Skep Mkep. Diare yaitu penyakit yang terjadi ketika terdapat perubahan konsentrasi feses. Seseorang dikatakan menderita diare bila feses berair dari biasanya dan bila buang air besar lebih dari 3 kali, atau buang air besar yang berair tetapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Dinas Kesehatan 2016. Patofisiologi diare. Faktor infeksi. Yang pertama adalah virus. Penyebab terserang diare pada anak adalah disebabkan oleh infeksi rotavirus. Setelah terpapar dengan agen tertentu, virus akan masuk ke dalam tubuh bersama dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan, yang kemudian melekat ke sel-sel mukosa usus. Akibatnya, sel mukosa usus menjadi rusak dan terdapat penurunan daerah permukaan usus. Sel-sel mukosa sama dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan, yang kemudian melekat ke sel-sel mukosa usus. Akibatnya, sel mukosa usus menjadi rusak dan terdapat penurunan daerah permukaan usus. Sel-sel mukosa yang rusak akan digantikan dengan sel-sel enterosit baru yang terbentuk kuboid atau sel epitel gepeng yang belum matang, sehingga fungsi sel-sel ini masih belum bagus. Hal ini menyebabkan pili-pili usus halus mengalami atrofi. Mukosa yang rusak akan digantikan dengan sel-sel enterosit baru yang terbentuk kuboid atau sel epitel gepeng yang belum matang, sehingga fungsi sel-sel ini masih belum bagus. Hal ini menyebabkan pili-pili usus halus mengalami atrofi dan tidak dapat menyerap cairan dan makanan dengan baik. Yang kedua adalah bakteri. Bakteri pada keadaan tertentu menjadi invasif dan menyerbu ke dalam mukosa. Terjadi perbanyakan diri sambil membentuk toksin. Enterotoksin ini dapat diresorpsi ke dalam darah dan menimbulkan gejala hebat seperti demam tinggi, nyeri kepala, dan kejang-kejang. Selain itu, mukosa usus yang telah dirusak mengakibatkan mencret berdarah berlendir. Faktor malabsorpsi. Yang pertama adalah gangguan osmotik. Cairan dan makanan yang tidak dapat diserap akan terkumpul di dalam usus halus dan akan meningkatkan tekanan osmotik usus. Akibatnya akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat. Gangguan osmotik meningkat menyebabkan terjadinya pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Yang kedua adalah gangguan sekresi. Akibat rangsangan tertentu, misalnya toksin, pada dinding usus akan terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus, dan selanjutnya timbul diare karena terdapat peningkatan isi rongga usus. Yang ketiga adalah gangguan motilitas usus hiperperistatik, akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Tanda-tanda klinis. Gejala diare adalah tinja encer dengan frekuensi 4 kali atau lebih dalam sehari, yang terkadang disertai dengan beberapa hal berikut: muntah, badan lesu atau lemah, tidak nafsu makan, darah dan lendir dalam kotoran, cengeng, gelisah, suhu meningkat, tinta cair, anus lecet, dehidrasi, berat badan turun, turgor kulit menurun, mata dan ubun-ubun cekung, selaput dalam kotoran, cengeng, gelisah, suhu meningkat, tinta cair, anus lecet, dehidrasi, berat badan turun, turgor kulit menurun, mata dan ubun-ubun cekung, selaput lendir serta mulut dan kulit menjadi kering. Komplikasi pada diare. Yang pertama adalah dehidrasi, renjatan hipovolemik, hipokalemia, hipoglikemia, intolerasi sekunder, kejang, napas cepat, gagal ginjal akut, malnutrisi energi protein. Pemeriksaan penunjang pada diare. Menurut Marcellus Simadibrata tahun 2009, pemeriksaan penunjang pada pasien diare yaitu: yang pertama adalah darah, yang kedua urin, yang ketiga adalah kolonoskopi dan ileoskopi. Rencana asuhan keperawatan. Diagnosa hipovolemi berhubungan dengan kehilangan cairan aktif dibuktikan dengan frekuensi nadi pasien meningkat.
Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan hipovolemi membaik dengan kriteria hasil 1. Frekuensi nadi membaik, 2. Membran mukosa membaik. Intervensi SLKI status cairan, psiki manajemen hipovolemia, rasional bisa dilihat di buku 3S. Yang kedua, diagnosa diare berhubungan dengan proses infeksi dibuktikan dengan pasien mengatakan BAB lebih dari 4 kali selama sehari. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan diare membaik dengan kriteria hasil 1. Konsistensi feses membaik, 2. Peristaltik usus membaik. Intervensi SLKI, eliminasi fekal, psiki manajemen diare, rasional bisa dilihat di buku 3S. Yang ketiga, diagnosa gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit dibuktikan dengan pasien muntah sebanyak 2 kali. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan gangguan rasa nyaman menurun dengan kriteria hasil 1. Gelisah menurun, 2. Mual menurun. Intervensi SLKI status kenyamanan, psiki terapi relaksasi, rasional bisa dilihat di buku 3S. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang asuhan keperawatan diare. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.